Sama ya. Pertanyaan random pokoknya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Kak Mail. Kenapa cowok Korea itu mukanya sama semua? Sebenarnya bukan sama semua, tapi mungkin ganteng semua ya guys. Bisa jadi, mungkin gini, cowok yang nanyain ini irit kali, ya kan? Karena dia kalah ganteng, jadi dia bikin alibinya, Korea mah susah bedain sama semua mukanya. Oh ini yang nanya cowok ini. Nanya cowok. Oke. Jadi kalau menurut gua sih gitu sih, mungkin cowok yang bilang Korea itu plastik lah, atau mungkin sama semua lah. Sirik aja dia. Mungkin dia gitu aja. Oke, next. Kita lanjut lagi. Ini pertanyaan dari Kak Johansen. Kak, sebenarnya bumi itu datar atau bulat sih? Ayo coba kamu jawab. Menurut kamu bumi itu datar atau bulat? Ini Kak Johansen tinggal di dua ya. Bulat Kak, bulat. Bumi itu bulat ya. Gak ada tuh bumi itu datar. Kalau bumi itu datar, kalau kita meneropong jauh nih ya Kak ya, dari Bekasi nih itu tuh nyampe loh. Meneropong kemana aja kalau bumi itu datar. Bumi itu bulat Kak, bulat. Kayak di atas di buku tuh bulat. Ini lagi pertanyaannya. Tapi kalau gua itu, dan gua nggak bicara 100% ya, karena kan semuanya itu belum yakin atau enggak. Kalau gua 80% itu kayaknya percaya deh kalau bumi itu datar. Kenapa? Karena sekarang kalau gua tanya ujungnya bumi itu mana? Gak ada ujungnya, makanya bulat. Ujungnya bumi itu Antartika. Kalau menurut gua gini, bumi itu datar. Datarnya mungkin lingkaran gitu ya. Kan lingkaran kan ada yang bentuk bola, ada yang datar. Nah, ujung dari lingkaran itu gunung es itu, Antartika gitu. Sekarang kalau kita tahu nggak kalau seandainya kan selama ini kan kita tahunya bulan karena itu kan pelajaran dari SD loh. Kamu percaya kalau orang itu pernah ke bulan? Ini panjang nih jadinya nih. Udah, kalau kita persingkat gini. Bulat. Dia bulat. Kalau gua datar. Bulat ya guys. Kenapa? Kalau nanti kalian lihat di YouTube atau di mana orang yang di Antartika kan gunung es tuh, semuanya es tuh. Kalau lu jalan terus ke sana tuh ke ujungnya enggak. Gue yakin itu adalah ujung. Jadi takut orang yang sudah terlanjur bilang bumi itu bulat. Kenapa Antartika dijaga? Gunanya apa? Antartika itu dijaga loh sama tentara. Gunanya apa jadi jaga? Orang kesana juga mau ngapain? Itu gue yakin dia ngejaga itu untuk orang itu membuktikan bahwasanya itu nggak bulat. Oke, untuk teori bumi datar nih kayaknya nanti kita bikin episode ya. Oke, next lanjut. Ya. Pertanyaan keberapa nih? Ketiga. Ini dari Kak Desi, Agnesia. Kak, kenapa beca itu rodanya 3? Jawabannya kenapa beca itu rodanya 3? Kenapa beca rodanya 3? Oh ya, beca rodanya 3. Ya mungkin zaman dulu buat menghemat aja kan, menghemat biaya pembuatan, jadi roda 3 yang penting sejalan. Yang penting itu bulat sejalan. Kalau beca rodanya kotak ini nggak bisa jalan. Bukan ini bukan bulat dan kotak. Kenapa rodanya 3? Iya, itu mungkin zaman dulu untuk menghemat biaya pembuatan aja, daripada rodanya 4, kalau 3 aja bisa jalan. Ketika aja. Jadi gini guys ya, kita jawab pertanyaan ini tuh spontan ya. Kita nggak nyiapin baca googling dulu atau apa ya, jawab semampu kita aja gitu. Kalau menurut gua beca itu 3 mungkin jangan dulu.
kan adanya mungkin sepeda ya, mungkin sebelum ada motor mesin sepeda. Nah, daya angkut sepeda mungkin bisa 2 orang. Mungkin orang tuh berpikir gimana ya biar bisa 3 orang. Iya. Nah, mungkin diciptakanlah depannya digedein dikit jadi lebih beca. Mungkin gitu. Jadi ini jawaban-jawaban standar yang kita tahu aja. Beja sama Jerman juga kan? Jerman. Karena kan mungkin sebelum sepeda pun Dia pakai kuda dulu. hewan mungkin. Setelah pakai hewan jadi gerobak. Nah, gerobak kan dulu langsung digotong orang tuh. Ingat ya film kolosal Cina tuh, orang aja ditandu gitu kan. Mungkin dia belum mengenal roda atau mungkin belum mengenal apa tuh kalau di motor tuh yang kayak shockbreaker. Jadi kalau roda tanpa shockbreaker, pan putrinya juga bijak gini kan, dulu belum ada aspal kan. Jadi makanya pakai orang gitu biar bisa meredam jalannya kemana yang benar. Oke. Pertanyaan keempat ini dari Kak Wulandari. Sekarang kamu yang baca coba pertanyaannya. Pertanyaan dari Kak Wulan, Kak, sebenarnya burung Garuda itu ada apa enggak? Terus apa iya bulunya sesuai sama 17 Agustus 1945? Ini pertanyaan saya yang kecil juga nih. Burung Garuda itu ada atau enggak? Apa ya? Pertanyaannya gitu. Saya pernah menanyakan itu dalam diri saya sendiri gitu. Akhirnya saya Google burung Garuda itu yang keluar ya kalau kita Google itu elang Jawa. Jadi elang Jawa itu ada jambulnya ini. Persis kayak lambang Garuda. Nah, kalau sebutan Garuda sendiri itu mungkin ini kali ya. Mungkin kan dulu kita masih Hindu atau apa ya. Tapi ada tuh juga Garuda gitu. Mungkin ambil dari sana kali kalau untuk namanya. Tapi kalau untuk tadi sayapnya sekian seperti Pancasila yang mungkin saat pembuatan logo itu disamakan aja kali, karena nggak semua burung ini sama. Menurut kamu gimana? Iya sih, maksudnya dan namanya burung itu kan hewan ya, makhluk hidup ya kan, nggak mungkin dong setiap burungnya atau mulai sayapnya itu sesuai sama tanggal proklamasi kita kan 17 Agustus 1945. Tapi kalau dari menurut filosofi itu yang paling mendekati, yang paling mirip itu. Kalau di Google itu yang Jawa keluarnya. Kalau kalian Google nih burung Garuda selain lambang yang Pancasila itu keluarnya orang Jawa. Oke. Udah kamu? Nah, oke, next ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku lupa deh pertanyaan keberapa, berikutnya aja. Ini dari Kak Ikin Surikin namanya. Lebih baik anak itu sekolah formal atau masuk pesantren, Kak? Karena anak aku udah mau lulus SD nih. Gimana menurut kamu? Pak itu ini salah meminta jawaban. Salah. Abang ini anaknya mau lulus SD, kita masih umur 3 tahun. Tapi kalau dari pribadi sih ya sebenarnya mau sekolah formal atau pesantren itu pasti ada plus minusnya. Ya bukan plus minus deh, aku relatif. Pasti punya keunggulan masing-masing ya, Jadi tergantung sih, kalau menurut aku kalau kita mau memupuk agama sejak dini ya kenapa nggak pesantren? Maksudnya toh juga nggak ada alasan untuk tidak memasukkan dia ke pesantren kok gitu sejauh ini gitu kan, karena di sana juga mungkin pendidikan agamanya mungkin juga bisa lebih bagus kalau anak kita nanti. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi misalnya nih anak kita nih nanti kita udah lulus SD terus kita bingung mau masukin SMP atau pesantren aja ya, mungkin aku bakal bilang masukin pesantren aja. Ya kalau menurut aku ya ditanya dulu anaknya. Iya, ditanya dulu anaknya ya, Bang Iki nih, ditanya dulu anaknya mau masuk pesantren atau enggak. Kalau memang dia mau masuk pesantren ya bagus, masukin pesantren. Tapi kalau seandainya enggak, ya
sudah gitu. Yang penting kan sebenarnya pendidikan itu kan dua arah, dari sekolah juga dari rumah gitu. Jadi kita juga bantu lah untuk pendidikan. Misalnya ya anaknya nggak mau pesantren pun kan di lingkungan pasti ada guru ngaji atau apa bisa tuh kita masukin. Kita kalau mau pesantren juga bagus karena kan pada dasarnya pesantren sekarang kan juga udah modern, nggak kayak dulu ada ngajinya, ada sekolahnya juga gitu. Jadi tergantung minat anak sih, semuanya itu bagus, yang penting semuanya terarah tuh kita sebagai orang tua. Sebenarnya sih kan itu tergantung bang Ikin aja nih mau mengarahkan anaknya tuh seperti apa, dan yang penting anaknya pun mau diarahkan ya. Jadi kita tuh sebagai orang tua tuh juga nggak boleh tricky ya, kita benar-benar menjelaskan nih, oh kalau sekolah formal kamu seperti ini, kalau sekolah atau masuk pesantren seperti ini loh, di pesantren itu kan detail gitu loh. Kalau perlu ajak dulu anaknya untuk diperkenalkan gitu untuk wilayahnya. Nih kalau kamu sekolah formal seperti ini, atau untuk pesantren nanti kamu seperti ini loh nak gitu. Jadi biarkan anak itu memilih, tapi tetap sebagai orang tua kita harus mengarahkan gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan Kak Irfan. Nabung pakai celengan babi itu uangnya haram atau enggak? Itu babi ya. Nggak haram kak, ini celengan kan dibuat kak hanya menyerupai babi. Boleh nggak sih? Tapi boleh nggak sih? Nabung pakai celengan babi? Kak, kalau kakak Islam nih ya, kalau kakak Islam nih, kan yang diharamkan itu dimakan. Logikanya gini deh, kalau haram itu salah, masa iya ada babi lewat di tentung? Kan kasihan. Itu ciptaan Tuhan juga, yang nggak boleh itu dimakan. Sama halnya kayak misalnya palu, palu itu jadi haram kalau saya pentung kepalanya Kak Irfan nih. Tapi kalau saya pakai buat bangun rumah ya nggak haram. Haram. Jadi jawabannya boleh ya, nabung celengan di celengan babi. Bukan babi hidup ya, celengan ya, celengan babi. Untuk kali ini pertanyaannya sampai sini aja ya. Nanti kita next pertanyaan lagi. Makasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan random. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang mau tanya-tanya ke kita pertanyaan apapun itu, insya Allah kita bisa jawab ya. Jawab semampu kita. Jadi boleh nanya-nanya lewat komen, boleh lewat WhatsApp juga boleh, atau lewat sosial media kita yang lainnya, mau di TikTok boleh, mau di Instagram juga boleh ya. Untuk nanya-nanya hal random yang bakal kita jawab setiap minggunya. Oke, makasih banyak teman-teman ya yang sudah nonton kita. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Oke, dah.